lihat lebih ke ini sih ya, merendah untuk mendapatkan pujian kan caranya Iya. begitu, gitu. Apa namanya, ambil dragging ya, Iya, iya. ambil dragging gitu. Nah mungkin itu nggak salah sih, karena kan setiap prinsip dan sifat Tiga bawang dulu ya. Ada. ya itulah kan udah pernah gue bilang, tapi gue dihujat. Padahal pada saat itu gue bahasnya itu global ya, karena memang kan yang melakukan hal seperti ini tidak semua, tapi tidak hanya satu gitu kan. Cuman kan namanya netizen ini, namanya mereka tinggalnya di kampung, keluar rumah lihatnya kampung ya kan, kampung ke sekolah, kampung tempat kerja ya, jadinya mereka tidak akan tahu dan tidak bisa disalahkan kalau mereka dikasih tahu hal-hal begini mereka malah menghujat gue ya kan. Tapi kan memang gue itu sukanya selalu memberikan informasi tentang kebenaran dan fakta di dunia entertainment, khususnya yang negatif ya. Kalau positif kan nggak usah kita bongkar-bongkar lagi ya, orang bisa menilai. Nah jadi mau gimana lagi, sekarang seorang Harvey sudah terbongkar, sudah viral di mana-mana, sudah ditahan ya, sudah pakai baju pink sekarang, bukan baju oranye. Ya sekarang itu kalau feeling saya ya, si Sandra Dewi sekarang lagi nggak bisa tidur ya kan. Cuman kasihan juga untuk Sandra Dewi dan anaknya itu, kenapa kok bisa kalian hujat? Bukannya tadi kalian silau dengan pamer-pamernya dia, kalian silau dengan tasnya dia, kalian silau dengan kekayaannya dia, sekarang malah ada masalah kalian menghujat-hujat dia. Harusnya kalian kalau sudah pernah memuji, berdoa meminta satu suami seperti Sandra Dewi, kalian jangan menghujat ketika ada kejadian ini. Karena gue yakin yang menghujat-hujat itu yang menghujat gue dulu dan memuji kemewahan si Sandra Dewi ya kan. Makanya ya besok-besok jangan silau kalau melihat Hermes, Gucci, LV ya kan. Gue juga punya Gucci, LV. Kalau Hermes gue nggak punya ya. Tapi kalian harus pertanyakan setiap orang yang punya barang-barang seperti itu apakah halal. Kalau Satria Mulia Raja Bangsawan pamer-pamer halal, bisa dibuktikan sesuai kemampuan, kuantitas, kualitas hidupnya, keuangannya gitu, tidak melebih-lebihkan, tidak merendah-rendahkan ya kan. Nah jadi kalian jangan pernah menunggu Satria pakai baju orang terkait kena kasus pencucian uang, tidak akan pernah terjadi. Satria Mulia terkena kasus bandar narkoba, tidak akan pernah terjadi, karena gue tahu gue tidak melakukan itu gitu. Jadi gue pamer gue halal, yang lain pamer halal nggak? Kalau haram kan sama doang ya. Kalau melihat kerja suaminya sebagai pengusaha timah dengan masa 7 tahun, yang memang kita tahu kalau memang di pertambangan, timah, sawit, batu bara pasti ya memang seperti itu ya, wajar-wajar aja sih. Cuman kalau harta-hartanya itu punya dia semua ya saya nggak percaya. Mungkin itu kesatuan dari beberapa penanam saham yang membeli barang atas nama satu orang dan nanti bisa hari ini dipakai ini, hari ini dipakai ini, hari ini itu saya percaya. Tapi kalau semuanya punyanya suaminya Sandra, nggak percaya gue. Angka total kerugiannya itu senilai 271 triliun. Nah, fantastis. Gimana Kak? Itulah makanya orang Indonesia ini kalau dia nggak baca atau ngedengerin atau nonton TikTok, jangan langsung ditelan, jangan ngebeo ya. 271 triliun itu maksudnya adalah, jadi ketika mereka melakukan pertambangan timah tersebut, nah kan ada yang dikeruk, ada yang dirusak. Nah, total yang mereka dapat ditambahkan dengan total kerusakan lahan yang sebenarnya lahan itu bisa dialih fungsikan menjadi tanaman yang menghasilkan triliunan. Hewan-hewan yang hidup di situ kalau dijual totalnya berapa, sumber daya alam dan air di situ ya kan, kalau dijual itu berapa, itu di total semuanya kerugiannya, kemudian ditambahkan dengan yang mereka korupsi, yang mereka lakukan pekerjaan timah di situ, di total itu 271 triliun baru dibagi-bagi. Bukan
271 triliun itu timah berbentuk 271 triliun, terus mereka ambil, terus mereka bagi-bagi. Bukan begitu maksudnya. Jadi nggak sebanyak itu diperkirakan kalau di total dari hal-hal aspek-aspek yang tadi gue sebutin gitu. Jadi jangan salah kaprah, namanya juga serumah ya kan, suami istri. Pasti seorang istri nanya lah, kalau sekali dua kali suami bohong oke. Tapi ini kalau udah ratusan kali, ribuan kali bohong, itu tidak mungkin. Iya sebagian kecil, tapi mungkin kalau yang saya lihat lebih ke ini sih ya, merendah untuk mendapatkan pujian kan caranya Iya. begitu, gitu. Apa namanya, humble bragging ya. Iya. Humble bragging gitu. Nah mungkin itu nggak salah sih, karena kan setiap prinsip dan sifat karakter manusia itu memang berbeda-beda. Ada yang seperti saya, kalau saya pamer bukan untuk mengharapkan pujian, pamer supaya lu panas sama gue begitu, karena lu nggak bisa kayak gue gitu. Gue Nanda Dewi lain lagi, dia mungkin pamernya seperti humble bragging gitu. Ada lagi orang yang dia meninggi tanpa humble bragging, tapi memang dia mengharapkan pujian. Kalau dia nggak kuat, dia masuk rumah sakit ke psikiater. Jadi memang nggak salah sih sebenarnya, sifat humble bragging itu semua orang punya hak untuk memiliki sifat seperti apapun gitu. Bahkan netizen ini kan namanya dia udah ketahuan korupsi, berarti semua masyarakat Indonesia saya lihat menghujat begitu. Menurut saya statement dari beberapa media kalau misalnya ada kasus korupsi, netizen itu kan seperti ketakutan tidak dimiskinkan. Cuman kalau saya jadi pemerintah, kita kan nggak orang bodoh, nggak mungkin sepeser pun kita sisakan buat harus dikeruk habis itu semua duit rakyat ke pemerintah. Nah nanti setelah barang dan duitnya semua di pemerintah, ada di pemerintahan, barang yang diambil pemerintah itu udah ada pemerintahan. Nah terserah pemerintah nih mau membagikannya kepada rakyat miskin atau untuk pembangunan negara atau apalah. Nah itu urusan pemerintah gitu. Tapi kalau saya sebagai manusia, nalarnya tidak mungkin akan dibiarkan satu peser pun oleh pemerintah barang-barang yang mereka sembunyikan. Mau disembunyikan di luar negeri, pasti akan mereka cari sampai ke akar-akar. Pasti banyak, karena kan yang melakukan pencucian uang di metropolitan ini banyak, bukan belasan lagi, tapi puluhan gitu. Dan itu akan terjadi. Jadi yang merasakan yang merasa bersalah, dia pasti udah nggak bisa tidur, ketar-ketir mulai dari 2 bulan lalu. Tapi kalau dia tidak merasa bersalah, memang tidak melakukan hal itu, ya udah dia akan tidur nyenyak kayak gue.